Dulu 15 triliun, sekarang 400 triliun, nggak ada perbaikan. Lo ada perbaikan, memang rakyat membutuhkan dan semuanya Lah, itu nggak konsisten. Ini nggak konsisten menurut saya. Satu lagi. Itu waktu jadi korban. Sekarang kalau Makanya sekarang jadi pelaku bisa jadi. Jadi gini, Tolong konsisten lah, tolong konsisten. Malu kita sama saudara kita di ranah Minang sana. Politisi Minang itu berkelas, punya harga diri gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, emang sulit ya. Yang namanya jejak digital itu pasti akan ada terus. Dan jejak digital itu kadang sangat menyakitkan. Apalagi ketika dulu beliau menentang tapi justru sekarang membela. Tentu dari jejak digitalnya sendiri itu bisa melawan dirinya sendiri. Seperti Bang Fadly John ini ya, karena tahun 2019 beliau mendukung Pak Prabowo dan Pak Prabowo adalah rivalnya Pak Jokowi. Nah saat ini sebaliknya, karena Pak Prabowo sudah bersama dengan Jokowi, otomatis Pak Fadly John pun membela Pak Jokowi. Nah kali ini yang diributkan adalah dana bansos. Bagaimana dana bansos itu saat detik-detik akan pemilihan justru Pak Jokowi terus-terusan memberikan. Sehingga membuat banyak orang berpikir kalau bansos ini adalah dipolitisasi. Tapi hal itu ditepis terus oleh Pak Fadly John ya. Sehingga lawannya ini menyudutkan beliau hingga memberitahu jejak rekam beliau tahun 2019 yang lalu. Dan ini membuat Pak Fadly John tidak berkutik teman-teman. Nah ini tepatnya di acara ILC ya. Dan nanti akan kita sajikan videonya serta pembahasannya. Tapi sebelumnya kita buka dulu ya video dari para netizen soal pemilihan di Indonesia ini. Dan bagaimana sih 100 hari kerja setelah presiden diangkat. Kalau Pak Anies udah jelas ya dipaparkan. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dulu videonya. Zaman sekarang tuh aneh banget. Orang cerdas, orang intelektual itu malah dijadikan ejekan. Guru-guru besar nggak kalian dengerin. Para profesor kalian bilang dibayar. Maksudku gini, apa memang kalian sebodoh itu gitu loh? Bapak kalian mati, kalian panggil ustadz biar doa. Kalian mau usaha, kalian mau bisnis, kalian panggil ustadz biar laris. Kalian mau nikah, kalian panggil juga ustadz. Tapi urusan milih pemimpin, kalian nggak dengerin ustadz sama sekali. Nanti kalau terjadi kenapa-kenapa dengan negeri ini, kalian minta doa ustadz lagi. Aduh, borjong. Padahal cuma ingin lihat koruptor dimiskinkan biar jera, tapi malah lebih banyak yang ingin melihat pejabat dinaikkan gajinya. Selamat atas pilihan kalian, selamat bekerja keras. Kita harus lebih bekerja keras. Kenapa? Karena pajak akan dinaikkan dan kita akan diperas untuk gaji pejabat tadi. Itu yang kalian pilih, kalian cuma dapat makan siang gratis, itu pun nanti 2029. Cuma dapat makan siang gratis itu pun nanti 2029. Maksudnya terrealisasikan sampai 100%-nya ya. Ya teman-teman semua, kita harus bekerja keras. Melihat quick count kemarin dan juga data dari KPU yang sekarang ditampilkan di TV itu tidak jauh beda ya. Berarti besar kemungkinan memang 02 akan menang. Oke, it's okay. Nah dari sini gue mengingat ya kata-kata Pak Anies dulu mengatakan 100 hari pertama beliau bekerja jika dilantik menjadi presiden. Coba kita dengarkan dulu. Apa program kerja awal dalam 100 hari pertama kerja Bang Anies menjadi presiden? Nomor 1, membentuk tim untuk menurunkan harga kebutuhan pokok yang hari ini mahal. Sehingga langsung bisa diturunkan. Yang kedua, membentuk tim dan langsung kebijakan supaya pupuk bagi petani dan mereka yang berada di perkebunan tersedia dengan harga yang murah dan pasokannya tersedia. Itu yang sangat dasar. Yang ketiga, langsung membuat kebijakan-kebijakan untuk mengembalikan marwah KPK yang hari ini sedang turun ke bawah. Kemudian yang keempat, kami akan menyusun sebuah tim untuk melakukan pengkajian atas IKN dan atas food estate yang akan dilakukan. Nah itu aja. Gimana? Dalam 100 hari kerjanya Pak Anies sudah membuat gagasan dan membuat alurnya itu dengan top banget asli. Lalu bagaimana dengan paslon yang memenangkan di quick count?
Ya, kita tunggu saja ya. Pada intinya, gue tetap bangga sih memilih Pak Anies. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Tahukah kamu fakta nyeleneh negara pembohong? Terlalu banyak kebohongan penipuan di negeri ini yang dibiarkan berlarut-larut. Contohnya, 1. Mie goreng tapi ternyata harus direbus. 2. Teh botol tapi kemasannya kotak. 3. Teh gelas tapi kemasannya botol. 4. Judulnya susu beruang, iklannya gambar naga, isinya susu sapi. 5. Bika Ambon tapi dari Medan. 6. Yang paling parah biskuit monde, katanya kue khas Denmark. Bahasanya Perancis. Gambarnya tentara Inggris. Benderanya Belanda. Diproduksi di Ungaran. Pas dibuka kalengnya, isinya rengginang. Aduh, kocak. Enggak begitu, saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang nggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gue kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, ya nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK kan itu. Bukan karena Aniesnya tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan, persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah karena masih bisa dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke apa namanya ke Ganjar, tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu. Karena tadi pertimbangan keamanan Jokowi itu berbahaya diasuransikan pada Anies, kira-kira begitu pokoknya. Saya berharap Pak Prabowo tidak melanjutkan program pembengkakan utangnya Pak Jokowi. Karena sekarang utang kita sudah menyentuh angka 8.000 triliun rupiah. Padahal pertama kali Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, hutang negara Indonesia itu di kisaran 2.600 triliun rupiah. Artinya ada penambahan sebanyak 300%. Oke lah, pasti akan ada yang bilang bahwa utang itu digunakan untuk membangun infrastruktur besar-besaran agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Pembangunan ribuan kilometer jalan tol dan jalan non-tol, puluhan bandara, pelabuhan, bendungan, dan lain sebagainya. Tapi ingat, data yang dikemukakan oleh Pak Jokowi sendiri atas seluruh pembangunan tersebut telah menghabiskan dana 3.300 triliun rupiah. Sementara kenaikan utang kita itu di angka 5.600 triliun rupiah. Pertanyaannya, kemana selisih yang 2.300 triliun ini? Bocor. Kebocoran kita adalah sekitar 1.000 triliun. Bocor dari mana? Bayangkan, 2.300 triliun itu udah bisa dipakai bikin 5 IKN tanpa harus presiden kita keliling sana-sini ke luar negeri menjual bangsa di hadapan investor. Jadi tentu kita berharap program pembengkakan utang ini tidak dilanjutkan. Widih, ngeri ya kalau ngeliat data ya. Tapi sayangnya nggak semua masyarakat tahu sih tentang hal ini. Dan kalaupun tahu juga paling mikir, alah ya sudahlah gitu. Ya sudahlah kalau begitu. Kita nikmatin saja ya siapa yang berhutang dan siapa yang membayar. Nah, kita masuk ke video inti ya teman-teman, di mana Bang Fadly John akhirnya dipukul rata. Gimana ya, ini dihabisi di ILC membahas soal bansos ya, karena tadi itu rekam jejaknya yang tidak bisa dihapus. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Ya memang harus diproses. Jadi menurut Bang Fadly bahwa bansos itu nggak ada hubungan sama politik? Bansos itu kan diputuskan oleh DPR partai. Enggak, ini Anda 2019 bilang dana bansos dalam Pilpres Fadly syarat motif politik. Ini 2019 nih. Bukan, itu diputuskan oleh Ini ada DPR. faktanya bahwa Bang Fadly mengatakan bahwa dana bansos 2019 ada syarat Bisa politik. diselewengkan, bisa Minta dikorupsi. Pak Jokowi menghentikan 17 triliun, 15 triliun. Bisa Sekarang 400 triliun. Bisa dikorupsi. Masa Bang Fadly juga. nggak komen bahwa ini adalah syarat politik? Bisa dikorupsi juga Itu bisa. waktu jadi korban. Sekarang Itu, kalau saya- makanya sekarang jadi pelaku bisa Saya jadi. katakan- Jadi gini, ini dalam teori Nggak, maksud saya begini. yang diakui oleh kampung Bang Fadly dan Maksud saya kampung begini Bang Fadly, kita nih sama-sama orang Minang nih bertiga, bahwa tolong konsisten lah, tolong konsisten. Malu kita sama saudara kita di ranah Minang sana. Politisi Minang itu berkelas, punya harga diri gitu loh. Dengar dulu ya. Kalau kita lihat Dengar, bansos itu dengar dulu, diputuskan Pak bersama, Fadly. tunggu, Fadly, diputuskan dengar. secara bersama di DPR. Dan menterinya saja dari PDI Perjuangan. Ya kenapa abang mengatakan 2019 itu syarat politik 15 triliun, sekarang 400 triliun? Ketika itu
Kenapa? Ketika beliau masih jadi korban. Sekarang enggak. Ya sekarang ada perbaikan. Iya kan dulu 15 triliun, sekarang 400 triliun enggak ada perbaikan. Lo ada perbaikan memang rakyat membutuhkan dan semuanya Lah, transparan. itu enggak konsisten. Ini enggak konsisten menurut saya. Satu lagi di Enggak konsisten. Ada nggak mentioning Tahu bahwa gitu tadi loh. ada mentioning bahwa menterinya menteri sosial dari PDI Iya. Perjuangan. Betul. Betul. Tapi dia tidak boleh membagikan sekarang. Satu-satunya waktu di mana Badan Pangan Nasional yang membagikan. Ya, nah Badan ini Pangan Nasional justru menjadi satu poin lagi. Iya, Badan makanya Pangan di situ. Nasional. Dia di stop. Masa 15 triliun itu motif politik, 400 triliun tidak motif di politik. masa kan kampanye. aneh. Karena capresnya berbeda Rakyat dengan kita dukungan Bang Fadli presiden. Mau mendengarkan enggak? Dengerin Bukan, dari bukan. Ya, teorinya Bang Fadli itu ada di kampung beliau. Sekali ombak besar datang, sekali tepian berubah. Begitu jadi korban bicara, begitu salah orang lain diabaikan. Setting saya. Nah, ini pemilu penjelasannya sudah itu belum selesai. relatif disuruh lebih saya baik. bicara Itu tadi. yang maksud saya dari awal. Enggak, makanya kalau 15 Bang Fadli triliun itu salah di syarat motif teori dan politik. fakta bahwa Mensos betul orang PDIP, bahkan presiden pun orang PDIP. Ya bukan. Tetapi Maksudnya Bang, yang membagikan harus Bapanas. diingat, Bapanas bukan harus partai, diingat pasal bukan kandidat. 17 Undang-Undang Dasar, pasal 17 Ya. Undang-Undang Kementerian mengatakan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Mau apa pembantu kalau kemudian presidennya bilang jalan Yang ini, membagikan Bang. itu Bapanas. Jadi Bang, coba Bukan. bayangkan Saya BLT katakan. itu turun Ah. di rapel khusus menjelang bulan Februari. Dan bungkusnya Kecurangan sama, warnanya apalagi sama, yang tidak Dan terlihat. schedule-nya memang itu udah Bayangkan diatur dari Bang, lama kan? angka-angka bansos itu merapat menjelang Februari semua. Abang harus nonton film ini Bukan. untuk pencerdasan politik dan tidak ditipu oleh kawan Semuanya sendiri. ada di DPR, partai-partai. Enggak, bukan begitu. Semuanya ada di DPR. Enggak, Iya, ya, di enggak, lalu DPR. kenapa Tapi 2019 abang teknisnya mengatakan itu motif presiden politik, sekarang melakukan. tidak Bisa gitu loh. dikoreksi. Saya katakan kalau 2019 Bang, sekarang satuan ada tiganya teknis proseduralnya pemerintah yang melakukan. Iya, Bapanas. Ya, makanya. Bapanas itu siapa? Makanya saya bilang Bapanas dengan itu kemampuan bukan ini, paslon, maka bukan partai. nempellah semua, bahkan presiden sendiri turun kasih barang di tepi jalan untuk meyakinkan pemilih dia presiden. Bahkan baik warna dan bungkusnya harus sama dilanjutkan. warna gemoy, Jadi bungkusnya jelas sama. sekali sebenarnya, Bang. Masa Anda nggak bisa baca fakta itu? Gimana Ini kan Bang? cuman Bungkusnya sama. begini, Bang Fadli sebagai dulu mantan korban, sekarang seorang yang Bukan. dituduh Saya mengatakan melakukan. Jadi itu tentu akan melakukan pembelaan selama diri. ini sudah menjadi common practice bahwa bansos BLT itu diputuskan Nah, saya mau sebagai sebuah cerita, keputusan. Steve Forbes yang mengatakan begini. Ya. Untuk Tapi- per barrel ini Bang, Bukan, Anda di bahkan 2000 nilai-nilai surgawi dan duniawi pun tidak akan dipedulikan pemerintah asal menang. Saya itu Jadi teori. abang sudah lupa Bukan, nilai-nilai surgawi yang abang ceritakan 2019 Kami yang mengkritik dan ini sekarang. dari dulu. Mengkritik Iya, ini makanya dari sekarang dulu. kenapa tidak mengkritik? Dulu tuh Ya. 15 triliun, sekarang 400 triliun. Dulu kita kritik makanya ada perbaikan Sekarang lebih dari Enggak, 440 anggarannya triliun loh. 400 masalah triliun. anggaran. Nyampe nggak kepada rakyat? Iya, masalahnya kenapa dulu Nyampe- abang menganggap itu motif nyampe politik, nggak kepada sekarang rakyat, enggak? Saya tanya, rakyat butuh nggak? Enggak, dulu nyampe enggak 2019? Nyampe. Ya sama. Bang. Tapi beda. Kenapa Ada- 400 ada triliun tidak kritik. dianggap sekarang, masalah? Sekarang jauh lebih baik. Sampai sasaran Nah, dulu ini. ada orang yang tidak berhak menerima. Sekarang relatif. Enggak, masalahnya yang saya sampaikan data-datanya menjelang lebih abang baik. mengkritik Jokowi di 2019 mengatakan bahwa pembagian bansos waktu itu syarat motif politik menjelang pemilu. Abang bilang stop Pak Jokowi. Sekarang kenapa nggak minta stop? Dulu itu sangat berbeda situasinya dengan sekarang. Kenapa? Ya kalau sekarang ini semuanya sudah terencana dan memang Itulah sulitnya menjadi Bang Fadli John ya, yang dulu menentang sekarang justru membela. Kemakan omongannya sendiri akhirnya kan. Kasihan sih gua ngelihatnya ya, bisanya beda ini beda gitu aja jawabannya. Inilah yang dinamakan melihat tapi ditutup dengan mata. Pura-pura tidak tahu, padahal gue yakin dia orang cerdas. Dia tahu betul mana yang salah, mana yang benar. Tapi ya itu tadi, pura-pura tidak tahu. Ya mudah-mudahan segera insaf ya. Dan ya mudah-mudahan kedepannya beliau bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita doakan saja teman-teman semua. Inilah politik. Oke teman-teman semua, gue rasa ini cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.